Saudara, apa yang akan terjadi di glorious time? Ya. Saudara, yang pertama adalah Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Saya minta saudara semua baca. Ya. Saudara, dan kita akan sama-sama. Saya memang gak buat PowerPoint-nya. Saya mau kita baca semua sama-sama dengan suara keras. Keluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya HP, keluarkan semuanya saudara gadget saudara. Ya. Dan kemudian saudara, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. 3, 2, 1. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlahnya. Orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit di luar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara, ini harus terjadi tahun depan. Deadline Januari mulai. Saudara, Januari mulai. Amin. Saudara, dan sekarang nama mereka, ya, rasul-rasul bilang, saya sebut ganti namanya dengan nama saudara. Karena Tuhan bilang, aku gak mau lagi ya. Ini adalah your time, your time, your time. Me time. Waktu saya. Dan waktu saya itu bukan duduk-duduk, nonton dan main game. Waktumu buat mujizat. Waktumu menginjil. Waktumu jadi berkat. Waktumu menundukkan. Waktumu menghentikan bencana. Waktumu menyembuhkan orang. Saudara, ini waktumu. Saudara, liburan saya akan ke Eropa. Saudara, saya juga hendak jalan-jalan. Saudara, saya buat KKR demi KKR. Saudara, saya buat retret, saya bangun pasukan demi bangun pasukan. Saudara, buat saya no time. Tidak ada waktu buat sekedar jalan-jalan. Saudara, full. Dari hari pertama saya sampai, saya ke Inggris, ke Jerman, ke Belanda. Saudara, saya mau berkata, gak ada waktu. Kita perang, kita kuasai. Karena ini waktu. Saya mau semua saudara bicara. Karena apa yang dikatakan di mulut, itu yang Tuhan buat. Amin. Kata rasul, kata mereka ganti kami. Saudara, nama Petrus ganti nama saudara. Kata rasul ganti nama saya, nama saudara. Amin. Jadi saudara bilang begini. Dan oleh Nike, diadakan banyak tanda mujizat. Amin. Semua orang pakai nama masing-masing. Kita akan baca, saya juga akan pakai nama saya. Kalau saudara tidak baca, saudara tidak beriman, berarti saudara tidak mau masuk glorious time. Ingat, masuk glorious time. Istilah Pak Yusak, sendiri-sendiri. Tidak gandengan, dewek-dewek kata Pak Yusak. Sendiri-sendiri, gak gandeng-gandengan. Gak ada teguh, bagianku cuma megang kamera. No ya. Nah, kalau perlu pulang kampung dan buat mujizat di kampung. Ya. Saudara, ini waktunya. Saya gak mau dengar Malang dan sekitarnya, ya. Saudara di kampung Kak Puji dan sebagainya ada bencana. Semuanya go. Liburan bukan cuma buat tidur-tidur. Bangun kekuatan rohmu. Buat mujizat. Lapor ke saya.
Bilang, Bu, selama liburan saya buat 3 mujizat, 5 mujizat, menangkan 4 orang, muridkan 10 orang. Setiap orang. Saya mau dengar. Amin. Setar jiwa buat Tuhan. Setiap orang menangkan kesaksian. Ruth di Malaysia kesaksian. Sampai saudara, setiap orang kita bayar 15 ribunya. Amin. Saudara, setiap orang. Saya sudah bilang buat di sana. Saya bilang setidaknya saya mau muridkan 300 orang. Ya, saya mau muridkan. Saudara, saya bilang ayo. Saya bilang buatin KKR. Ya, buatin KKR di Jerman. Buatin KKR di Belanda. Karena buat saya bilang gini, saya tahu persis. Kita ini orang yang bisa dipercaya. Amin. Kalau kita gagal, kita mau belajar bertanggung jawab. Mau belajar tanggung jawab. Amin. Mau belajar tanggung jawab. Liburan setor jiwa. Saudara peluk, saudara muridkan, saudara menangkan. Karena itu bagian kita. Oke, sekarang kita baca dengan suara keras. Saudara, pagi hari ini saudara akan dengar khotbah saya panjang lebar. Ya, saya di sana nggak sempat khotbah, jadi di sini saya khotbahin. Saudara, karena itu saya mau bilang, pagi ini saya mau saudara nangkap. Setidaknya kita masuk the real glorious time tahun depan. Amin. Oke. Tiga, 2, 1. Dan oleh Indriati Cipto Purnomo diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua Mahanaim dan Bahtera selalu berkumpul di Mahanaim, di tempat-tempat dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani berbuat jahat atau menggabungkan diri sebagai penyusup di antara mereka. Namun kami, Bahtera sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Iin lewat, setidak-tidaknya bayangan Iin mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Bet Kasih, di sekitar kota-kota Bahtera, datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Oke, sekarang saudara, Tuhan bilang, nak, kalau kamu isi itu, maka akan ada sesuatu yang sangat terjadi. Sangat cepat. Saudara, kita baca Yesaya 48 ayat 3. Kembali, buka sama-sama. Dan kita akan baca sama-sama. Yesaya 48 ayat 3. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semua itu sudah menjadi kenyataan. Amin. Saudara, radiasi lawatan kapan terjadi? Sekonyong-konyong. Saudara, yang namanya kabut kapan terjadi? Sekonyong-konyong. Beyond human kapan terjadi? Sekonyong-konyong. Saudara, kapan akan terjadi yang namanya pemulihan ekonomi saudara? Sekonyong-konyong. Apa artinya? Sekonyong-konyong itu artinya sekejap. Dan Tuhan bilang, nak,
bagianmu cuma isi cawan. Bagianmu lakukan bagianmu. Saudara, kita tidak akan pernah bisa merubah Indonesia. Bagian kita lakukan bagian kita. Maka sekejap Indonesia berubah. Sekejap Indonesia berubah. Saudara, kita tidak pernah bisa untuk melihat saudara 500.000 orang Indonesia yang sudah terkena paham bertobat. Tapi doa kita saat kita nyembah segenap hati, sekonyong-konyong, mereka ketemu Tuhan. Mereka ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dalam arti di dunia atau di surga sama ketemu Tuhan. Saudara, sekonyong-konyong, saudara, kita akan lihat. Saudara, engkau berkata, Bu, ekonomiku belum dipulihkan. Mari bersyukur. Mari teriak. Mari beresin hitungannya. Mari kerja lebih semangat. Dan sekonyong-konyong Tuhan bukakan yang terbaik buat saudara. Urusannya tidak pernah kita tahu kapan. Karena Tuhan sudah sangat ingin. Tapi dalam keadilannya, Dia tidak bisa buat itu. Kalau saudara belum selesaikan bagianmu. Istilah saya nih, Tuhan sangat pengen menjadikan Paluki. Dari sejak dahulu sudah diberitahukan. Untuk jadi Smith, bahkan lebih besar dari Smith. Bahwa Paluki akan jalan dan membangkitkan orang mati. Saudara, tapi Tuhan bilang, loh, cawan penyembahanmu. Cawan di mana engkau pergi dalam ketaatan dan ketepatan. Saudara Hedi Baker setahun mendoakan orang mati. Tiap hari cawannya penuh. Saudara, pada waktu saudara ada satu hamba Tuhan. Saudara, dia tanya, Tuhan, aku pengen sign and wonder. Tuhan bilang, cawannya nak, baca Alkitab. Saudara dan hamba Tuhan ini sama Tuhan diminta baca Alkitab seperti Pak Yusak. Sehari 30 fatsal. Saudara, itu dibagi 10 jam. Jadi dibagi hampir 12 jam. Hampir tiap 2 jam dia baca Alkitab. Tiap 2 jam dia baca Alkitab. Saudara, setiap 2 jam dia baca 3 fatsal. Tiap 2 jam dia baca 3 fatsal. Saudara, dan dia lakukan itu setahun. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Saudara, saya mau berkata, nak, ayo, ini yang Tuhan minta. Mari muridkan. Sekonyong-konyong dia akan buat. Amin. Dan saudara, jangan berpikir gini ya, tahun depan ya, Ibu Iin yang akan dipakai Tuhan. No. Tapi setiap saudara. Amin. Setiap saudara. Saudara, nanti isi daripada saudara ya, line grup kita, semua potret orang, saudara. Potret orang yang bangkit, potret orang yang sembuh, potret orang saudara yang saudara dari ujung dunia tiba-tiba dengar keselamatan. Potret satu suku bangsa dimenangkan. Amin. Saudara, sekali lagi, ini enggak waktunya. Jangan harapkan panggung. Beberapa berkata, Bu, panggungnya kemarin gede. Panggung kita lebih gede yang asli. Panggung kita tuh di jalan-jalan, di pasar-pasar. Panggung kita yang asli, ya, itu di seluruh dunia. Amin. Jangan harapkan. Saudara, kalau saudara bilang ini, Bu, kapan ya? Misalnya nih, contoh, Charles bilang, kapan ya, Bu?
Saya itu berdiri gantiin Leo khotbah. Aduh, itu impian salah. Karena one day tempat kita sudah tidak akan ada ruangan. Tidak ada gedung yang akan muat. Karena tempat kita di lapangan. Tempat kita di jalan-jalan. Saudara, buka cara pikirmu. Buka cara pikirmu. Saya sungguh-sungguh mau kita nangkap yang ilahi. Kita nangkap yang ilahi. Saudara sekonyong-konyong. Amin. Saudara siap isi cawan. Sampai sekonyong-konyong terjadi keajaiban. Saudara sampai sekonyong-konyong Balikpapan dimenangkan Medi. Amin. Saudara sekonyong-konyong. Sekarang yang selanjutnya. Saudara, Tuhan ngomong begini sekali lagi sama saya. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita sebut lagi yang sangat keras. 2 Korintus 1 ayat 20. Baca sama-sama dengan sangat keras. Yuk, sudah siap? 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah apa? Ya, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Sekali lagi. Tuhan ini bilang ini, saya ini tidak bisa. Saya gak mungkin bilang tidak. Dan semua janji tidak mungkin tidak terjadi. Saudara, dia berkata seberapa aku sangat ingin untuk berkata ya. Dan aku tidak pernah lihat seberapa yang kamu bisa. Tapi seberapa yang kamu mau letakkan. Amin. Begitu saudara berkata, Tuhan ini penyembahanku, ini yang sungguh-sungguh seluruhnya aku letakkan. Ini uangku dan ini sungguh-sungguh korbanku, ini yang aku letakkan. Selebihnya Tuhan yang penuhi. Tuhan yang penuhi. Tuhan yang penuhi. Bagian kita cuma percaya dan melakukan bagian kita. Amin. Yuk sekarang saudara yang ngomong iya-nya itu harus dengan iman. Dan bilang amin. Bayangkan semuanya janji Tuhan. Dan kita akan sebut ayat ini sekali lagi. 3, 2, 1. Sebab bagi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Baik ya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Saudara, sampai kapanpun saya akan menunggu lebih dari yang pernah ditulis. Buat di sepanjang jalan orang-orang akan disembuhkan. Saudara, saya akan menunggu serbuan lawatan di kamar-kamar mereka. Di setiap pelosok, bahkan di tempat yang terpencil, Tuhan menemui mereka. Sampai kapanpun. Dan sekarang bagian kita. Saudara, mari kita buka Triwira. Tuhan berkata, ini bagian kalian Mahanaim. Kalian adalah pasukan elitnya Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Saudara, 3 kali Tuhan itu ngomong sama saya. Bahwa ada roh kebinatangan. Dan semua saudara. Yang namanya roh binatang itu akan muncul tahun depan. Saudara, mulai dari yang namanya serigala. Itu lambang dari culas, pengkhianatan, penipuan. Saudara, ular itu dari penyesatan. Saudara, dari sesuatu saudara yang hipnotis.
Saudara, mulai dari saudara babi, rakus, saudara anjing, perjinahan. Saya tuh melihat saudara gelombang binatang, roh kebinatangan. Saudara, dan Tuhan bilang karena itulah saudara dibagikan berapa kali balon tepuk. Saudara, dan aneh sekali. Balon tepuk itu kita pesan 50.000, itu tertahan sampai hari ini. Saudara, tertahan 30.000 lebih saudara. Itu tertahan di bandara. Saudara, itu iblis benar-benar tidak mau. Saudara, karena Tuhan bilang pada waktu kamu bunyikan balon tepuk dengan pengertian. Bukan main-main, bukan sekedar hura-hura. Maka kamu sedang mengusir roh kebinatangan. Saudara, dan saya selalu dapat dari Tuhan. Lebih dulu. Tapi kemudian Tuhan selalu meneguhkan lewat film. Saudara, dan kemudian saya juga 2 tahun yang lalu Tuhan bilang berangkat nak ke Cina. Dan perang di Gunung Pelangi. Karena disitulah sebenarnya sembunyi semua roh kebinatangan. Saudara, ada 3 tempat di Cina yang kami datangi. Saudara, dan itu bukan tempat-tempat yang seperti orang lain kelenteng. Enggak. Tuhan suruh kami itu ke 3 monumen taman. Monumen itu ngeri banget saudara. Saudara, yang pertama itu yang namanya Bukit Pelangi atau Gunung Pelangi. Saudara, dan itu kelihatannya itu bagus. Tapi kalau saudara bisa rasain itu ya. Semuanya iblis. Semua penipuan. Semua penyesatan. Ada satu lagi taman. Saudara, ini taman gedenya minta ampun. Saudara, taman itu isinya semua saudara ukiran alam loh. Tapi bentuknya saudara, aduh, maaf kata ya. Itu satu taman. Saudara, waktu saya ke sana saya sampai bilang, Tuhan, itu ngeri saudara. Dan orang-orang dari seluruh dunia berdatangan. Potret suka. Dan itu tur yang sangat mahal. Itu sampai saudara, mahalnya sampai orang sana. Jadi orang asli Tiongkok yang gak kaya gak bisa, mahal. Saudara, dan pada waktu saya lihat itu saya bilang, itu Tuhan bilang seluruh kebinatangan sedang menunggu waktunya lepas. Dan Tuhan bilang tahun depan waktunya. Dan seperti biasa Tuhan selalu meneguhkan saya dengan film. Tiba-tiba tadi malam saya kaget ada trailer film yang akan muncul saudara Februari. Dan film itu dibuatnya di mana? Di Gunung Pelangi itu. Saudara, dan film itu tentang perang. Perangnya apa? Klan manusia melawan klan binatang. Dan semua pasukan binatang keluar dari gunung itu. Saudara, Tuhan ngomong 2 tahun yang lalu. Tuhan ngomong 2 tahun yang lalu. Saudara, dan hari itu saudara, itu adalah peperangan termahal. Saudara, saya sampai bilang gini, ngeri. Cuma 3 hari. 1 orang bisa habis 30 juta. Cuma 3 hari. Dan itu peperangan, haleluya. Kita tidur cuma sejam 2 jam. Saudara, itu masuk sampai ke dalam-dalam. Karena tempatnya itu ngeri banget. Saudara, dan wah itu udah kayak orang ini aja sih saudara. Sampai di hotel itu jam 2 pagi. Kita cuma rebahan, jam 4 sudah diketok lagi. Saudara, dan saya cuma mandi, habis mandi saudara ya, langsung tiduran itu sudah pakai baju lengkap, cuma begini aja saudara. Karena 2 jam lagi sudah berangkat lagi saudara, jalan lagi saudara. Itu peperangan ajaib sekali. Saya pergi sama Bu Mega sama Pak Victor waktu itu saudara. Dan saya lihat Ibu Mega itu memang ajaib sekali saudara. Saudara, setiap kali jam 2 itu ya, sampai jam 2 pagi loh, bukan jam 2 siang loh saudara ya. Jam 2 pagi sampai di hotel, dia keluarin sudah 1 map lagi. 1 map itu isinya semua pemetaan tentang yang next kita akan pergi saudara.
Saya ngomong gini, Bu, jam 2 ini Bu. Iya Bu, saya cuma mau tunjukin Ibu kalau Ibu butuh baca-baca. Dalam hati, aduh Tuhan Yesus, jam 2 pagi nih. Dan besok jam 4 pagi kita sudah mesti berangkat. Ya, saudara, dan itu, tapi itu orang-orang ajaib. Saudara, begitu sampai hotel jam 2 pagi kita mandi, Pak Victor masih bikin kopi. Dia tuh rela sampai bawa kopi sendiri, mesin sendiri bikin kopi. Terus sembari kita belajar apa yang besok harus harus kita perangi. Saya bilang ini orang-orang ajaib. Saudara tidur, setelah tidur nanti jam 4 pagi. Terus ada ketok. Saudara, dan itu Bu Mega ya. Mandi, habis mandi dandan saudara. Ya, keramas loh saudara. Kita semua kan udah peraturan sama. Jam 2 harus semua habis perang mesti keramas. Keramas, dan di sana rata-rata tidak ada hair dryer. Jadi sudahlah dengan rambut basah saudara. Saudara, kemudian Ibu Mega dandan, tidur dengan baju rapi, dandanan rapi begini. Sejam setengah paling pagi dia bangun saudara. Saya masih tidur, dia sudah bangun. Sudah siap lagi, dia ketokin kamar saya. Bu, mau kopi? Gitu ya. Saya mikir nih orang ya baterainya dari apa gitu ya. Dan itu kemudian sudah, aduh saudara, itu haleluya banget. Kita lari-lari ngejar kereta. Saudara, itulah hari-hari di mana saya sangat merasakan kalau kita ketinggalan kereta. Saudara, di sana itu keretanya on time. Pakai kereta yang cepat banget itu loh saudara. Jadi begitu waktunya nutup, waktunya itu semua gate nutup otomatis. Saudara, dan kalau kurang 10 menit itu gate semua udah nutup. Kelak. Saudara. Jadi kita harus on time. Masalahnya taksinya sering gak on time. Saudara, kita bilang mana nih taksi? Belum bahasanya haleluya. Nanti kita di gate mana, diturunin di gate mana saudara ya. Kita gak ngerti, mereka gak bisa bahasa Inggris. Mereka gak bisa bahasa lain, kita yang bisa bahasa Cina cuma Bu Mega, itu pun sepotong-sepotong. Dan sering miss. Saudara, satu kali kita itu saudara ditinggal. Jadi misalnya harusnya di gate mana saudara ya, kita diturunin di gate yang salah. Dan kita lari dan lari. Terus sampai saya bilang ini, Tuhan kalau pengangkatan kayak begini udah deh gue nyerah. Karena saudara itu bunyi kereta tuh udah kedengeran saudara ya. Saudara, bunyi kereta sudah kedengeran dan kita masih di ujung saudara. Itu sampai saya sembari ngangkat koper, sembari lari saudara. Udah semuanya udah seperti itu. Tapi ya itu, kemudian sampai di gate itu ditutup, kelek. Dan keretanya pergi di depan saya. Terus sampai saya bilang gini, Tuhan, aduh jangan sampai itu terjadi kalau pengangkatan. Tapi yang ajaib, seharusnya kalau di sana itu kalau ketinggalan kereta, sudah tidak bisa dapat ganti. Padahal satu orang saudara, buat tiket keretanya itu $150. Saudara, US dollar. Kita nggak rela. Saudara, saya bilang gini deh Bu. Ibu yang bisa ngomong, ibu ke kantornya. Ya ibu ngomong, minta ganti tiket. Saya doa di situ. Pokoknya nggak mau tahu. Ya ibu Mega datang ngomong, orangnya balas ngomong. Padahal saya juga ngerti. Bilang nggak bisa gitu loh kira-kira ya. Tapi Bu Mega berlaga aja nggak tahu. Terus aja saya terus doa. Tiba-tiba ajaib loh saudara. Itu tiba-tiba orangnya bilang, haulah. Katanya ya. Terus dia ambil tiket kita, dimasukin. Saudara, dan tidak tahu bagaimana itu keluar. 000 ganti keluar yang baru. Dan saudara, itu Ibu Mega bilang ini nggak pernah terjadi. Dan mereka juga bilang harusnya nggak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Tapi saya mau bilang, buat saya itu seperti begini. Ada perpanjangan waktu. Ada kesempatan. Karena Dia mau kita semua diangkat. Amin. Kita semua diangkat. Saudara, ada perpanjangan waktu.
ada kesempatan. Dan saudara, sejak saya di situ, itu kalau saudara ke tempat itu ngeri, saudara, ngeri. Saudara, karena itu saya bilang, perang besar. Perang besar. Dan di akhir tahun ini, Tuhan bilang, nak, bangkit jadi Triwira. Karena tahun depan adalah glorious time. Glorious time artinya kalian akan berdiri sebagai pemenang di peperangan terdahsyat. Saudara pasti menang. Tidak ada kalah. Pasti menang. Saudara, tahun depan nanti kalau filmnya keluar Februari, kita akan nonton sama-sama sembari bawa senjata sama-sama. Ya, saudara, sembari itu saudara ya. Saudara, kita akan sama-sama nonton sembari membatalkan semuanya. Kita nonton bareng untuk perang tapinya. Saudara akan rame nanti. Gitu ya. Seperti pada waktu pasukan Jakarta nonton Indonesia film tsunami di Jakarta, langsung semuanya. Bagus itu, bagus. Oke. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud, Isibaal, orang Amoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara bayangin ya, satu orang. Saudara, dan dia harus menikam, dia sendirian. Teman-temannya, kalau saudara baca di tempat lain dikatakan teman-temannya udah nyerah, udah takut lihat sekian banyak. Saudara, dan karena itu dia satu orang. Dia harus melawan, saudara, kan ngayunin tombak sampai habisin 800 orang. Saudara, saya mau ngomong tahun depan, durable. Durable atau saudara, kekuatanmu harus panjang. Saudara, ada orang-orang yang bisa mengalahkan satu musuh. Sesudah itu terkapar, capek. Saudara, ada penari yang baru satu. Saudara, nari satu sudah, capek. Saudara, kekuatan rohmu baru keluar sedikit. Satu KKR terkapar 3 hari. Saudara, tidak bisa. Kemarin Joshua ngomel begini. Mama itu penari, kenapa ya? Masa cuma nari bawa bunga satu muter, masuk ke belakang makan. Dia bilang, saya yang MC khotbah, ya, yang nari, saya bahkan hampir tidak bergerak dari panggung. Dan kalau saya ke belakang nanya, hei, kalian ngapain di sini? Capek kok, Jos. Duduk. Saudara, durable. Kalau semua rohmu selemah itu, tahun depan kau tidak bisa apa-apa. Baru kena masalah. Mungkin difitnah. Kemarin ada orang, saudara, nangis-nangis. Karena pulang dari glorious time dimaki-maki. Dibilang pemberontak lah, sesat lah. Terus saya ngomong gini, kamu kapan nih mulai diginiin? Baru kemarin, Bu. Lah udahlah, saya bilang. Saya ini udah 30 tahun digituin. Dari zaman Pak Yusak dulu jadi nabi, dengar suara Tuhan sudah dibilang sesat. Dan saya anak si penyesat. Saudara, kemudian waktu Tuhan bilang mama saya mau dibawa pulang, dibilang sesat. Pada Alkitab juga belajar seperti itu, di mana Abraham suruh mengangkat Ishak dan kemudian dikembalikan. Saya bikin Manaim, orang bilang sesat, karena saya membiarkan pezina, homo, lesbian melayani. Dan kemudian Bahtera dibilang sesat, kemudian saudara sekarang kita dibilang sesat, karena beyond human itu adalah paranormal. Bagus kan? Terus kalau saudara sekali dibilang sesat, saudara terkapar sebulan dan berkata, Tuhan, kenapa nasibku kayak begini? Mau gimana? Peperangan akan sangat banyak.
Saudara, tahun depan. Kalau saudara baru sedikit, ya, saudara ngelayanin orang, ya, terus kemudian udah dilayanin, bertobat. Sebulan kemudian jatuh berzina lagi. Terus saudara ngomong gini, makanya Bu, percuma melayani. Buat apa melayani? Saya melayani, sudah saya konseling, doa pelepasan. Sebulan jatuh lagi. Saya mau ngomong ya, saya ngalamin ribuan kali. Melayani ribuan orang. Dan ribuan kali jatuh. Kalau durabelmu, ketahananmu, kekuatanmu gak seberapa, tahun depan Tuhan susah pakai kita. Manai pasukan elit, amin. Durable kita akan kuat. Saudara, buat kita mengayunkan tombak, menghabisi musuh, itu biasa. Saudara, kita boleh jatuh, kita akan bangkit lagi. Kita boleh gagal dan kita akan bangkit lagi. It's Mahanaim. Amin. Itu di darah kita. Itu di darah kita. Saudara, saya bilang sama banyak orang. Saudara, darah Israel sejati. Malam itu kena bom, direkap, dibersihin, dibenerin. Besok sudah tidak ada bekasnya. Karena dia bilang itu Israel sejati. Dan buat dirimu seperti itu. Kita bisa kena serang. Kita bisa kena. Mungkin batuk pilek sedikit. Saudara, kebaskan doa. Pulihkan hidupmu. Dan bangkit lebih lagi. Amin. Bangkit lebih lagi. Saudara, Tuhan buat itu dalam hidup saya. Saudara, saya tahu artinya, saudara. Bahkan untuk makan tidak ada. Dan saya bilang, itu tidak akan pernah bisa membuat saya tidak bersyukur. Saya tahu artinya. Pada waktu awal rumah singgah, saya sampai minta sama semua tukang sayur dan orang di pasar. Semua barang-barang yang sudah dibuang. Dan saya cuci, saya olah. Saudara, seumur hidup saya biasa makan semua makanan kedaluarsa. Saya biasa makan semua yang namanya ikan, daging. Saudara, yang sudah berlendir, tahu. Saya biasa. Saudara, seumur hidup saya biasa makan yang namanya makanan basi. Saya biasa menelan lalat di Bantar Gebang waktu itu, biasa. Makanya saya bilang jangan cengeng. Saya hamil 7 bulan masih bisa ngejar bus, masih bisa ngejar kereta. Dan saya jalan kaki kemana-mana pelayanan. Saya pulang pelayanan dari Mangga Besar. Di awal pelayanan jam 12 malam. Saudara, jalan kaki. No. Buat saya tidak ada kata melo-melo bilang, Tuhan, saya pelayanan tapi jalan kaki. Saya hamil tapi ngejar kereta. Gak ada melo-melo. Amin. Di dalam kita ini tentara. Penderitaan itu membuat upah kita besar di surga. Penderitaan. Saudara tanya berapa kali saya kecelakaan? Lebih dari 20 kali kok. Berapa kali saudara? Saudara boleh tanya. Boleh tanya sama dokternya. Saudara, kaki saya seluruhnya penuh darah. Saya ke rumah sakit sendiri. Dioperasi sendiri. Saudara, dokternya bilang, Bu nginep, enggak mau, gue jalan pulang. Dia bilang, Bu nanti kalau pingsan di jalan, enggak, saya bilang. Saudara, saya tetap pelayanan. Dengan selang di kaki saya selama sebulan. Karena darah tidak bisa keluar. Saudara, saya mau ngomong tahun depan. Kalau kekuatanmu, kalau tahun depan kau sisakan melo-melo gak jelas. Monyong-monyong gak jelas. Saudara,
Awas kalau tahun depan marah-marah gak jelas. Obed gak ada melo-melo gak jelas. Ya, tahun depan nomor. Tahun depan musuh kita. Gak ada iri-iri gak jelas. Kok nama dia yang disebut Iin? Kok dia yang diperhatiin? Awas ya, gak ada begitu. Tahun depan musuh kita jutaan. Itu roh saya lihat. Yang saya lihat di Cina. Dan saya lihat di film itu sampai saya bilang ini, God. Tuhan bilang suka nak. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Kamu cuma bisa menahan mereka tidak masuk ke Mahanaim. Tapi itu akan mulai masuk di seluruh dunia. Buat kekuatanmu, daya tahanmu, waktumu sangat kuat. Saudara, kita teruskan. Sementara libur, belajar untuk membangun manusia roh. Bangun manusia roh. Dan sesudah dia Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Sampai di situ dulu. Saudara, biasakan mengolok-ngolok iblis. Jangan biasakan diolok-olok iblis. Bisa dengar sekali lagi? Biasakan mengapain? Mengolok-ngolok iblis. Jangan biasakan apa? Diolok-olok iblis. Mengerti? Nah, saya jelasin pelan-pelan. Nih kalau iblis datang, saya ambil ke Pak Mul. Mul, Tuhan gak berkatin kamu. Udah umur segini gak dikasih jodoh. Mul, kamu gak ada yang memperhatikan. Tuh Mul, kasihan. Itu cara iblis mengolok-ngolok. Oke? Kalau Mul diem, itu namanya udah. Harus begitu iblis bilang ini, Mul kasihan. Lu berani bilang gua kasihan? Lu yang kasihan. Karena bentar lagi gua habisin lu. Kenapa gua gak kawin? Karena gua pengen perang dan menghabisin lu, iblis. Belajar mengolok-ngolok iblis. Amin. Saudara, iblis itu ngomong begini sama saya. Aduh, kalian itu gak biasa sih mengolok-ngolok iblis. Ya, iblis itu dulu waktu saya kecil. Iblis ngomong begini. Nama lu tuh 666. Dicetak di hidupmu tuh 66. Karena kan saya itu lahir 7 Juni. Ya, itu kan bulan 6. Tahun 1966. Jadi kan 666. Iblis bilang begitu. Kamu itu sudah dicetak buat jadi antikris. Kamu gak bisa. Saudara, saya jawab apa? 1 ya iblis, di depannya 7. Jadi destiniku adalah mengalahkan lu 666. Kedua, dengerin dulu kedua iblis. Iblis dengerin. Dari surga ya. Dari surga 666 itu kelihatannya berapa? 999. Karena itu destiny saya always di puncak. Dengar iblis, gobloknya lu gak ngerti. Ya. Saudara, coba. Iblis bilang begini sama saya. Gak mungkin kamu bisa bangun king altar. Gak ada duit. Saya bilang, please. Dengar sini, duduk. Gua ingetin lu ya. Gua gak pernah bisa bangun Mahanaim. Gua gak pernah bisa bangun rumah singgah. Gua gak pernah bisa bangun sekolah. Karena gak pernah gua, tapi Tuhan. Jadi gua ingetin lu, always Tuhan dan bukan gua. Goblok lu gak ngerti. Bisa gak sih saudara mengolok-ngolok iblis? Ya. Nanti iblis ngomong gini, ya, but lu mah dari dulu tetap miskin. Ya. Lu belum apa-apa, bet, coba ya.
Yang lain tuh ya, Michael udah nari. Nah, ya, lu cuma di belakang. Kalau diolok-olok iblis, Albert kan gini, iya ya. Kalau saya akan jawab gini, please lu kenapa sih ya gobloknya mentok? Gue ini di media. Ya, Leo mau nyanyi sebagus apapun gue matiin. Nggak dengar. Michael mau nari sebagus apapun, gue nggak shoot, nggak kelihatan di ujung sana siapa. Cuma kelihatan rambut doang. Jadi kamu mau tahu siapa iblis? Yang paling menentukan untuk menghancurkan hidupmu, bahkan bisa nyebar ke seluruh dunia. Me. Coba. Ya. Bisa nggak sih kalian mengolok-olok iblis? Bisa? Jangan kalau diolok-olok bilang gini, Ruth, lu ya tetap aja lu begitu. Ya, Olvi udah nyanyi di depan, lu meres jeruk. Terus bilang gini, iya, kenapa gua meres jeruk ya? Ya. Kalau saya jadi Ruth ngomong begini, siapa yang mau berdiri di depan? Karena bagianku adalah menjadikan ribuan bintang, tapi aku akan diam di kaki Yesus. Oh, kalau saya ya iblis mah ngomong apa, gua selalu punya jawaban buat dia. Biasakan mengolok-olok iblis. Amin. Sampai iblis tuh ya lihat kita datang, enggak gua nggak ngomong, janji. Sampai ya kita datang. Saudara, itu hidup saya. Saudara, pada waktu dihentikan saya di tol, dia cuma bisa berani buat sekali. Saya bilang, gue jalanin tol ini, gue deklarasi sepanjang tol, dan gue habisin. Saudara, dan sejak itu never, dia gak pernah buat. Saudara, dia tahan saya sekali di Manokwari. Dan saya bilang begini, disorong. Dengar iblis ya, lu tahan kan, gue gak berangkat kan, gak pulang hari ini. Hari ini juga saya keliling. Saya doa keliling, saya KKR, saya tiup shofar, saya obrak-abrik semua seranganmu. Pagi-pagi udah bilang, Bu berangkat bu, pesawatnya jam 6 udah datang. Saudara dia pernah buat, dia mau serang kita karena penginjilan. Hari itu semuanya saya sebar, sampai TK saya suruh nginjil. Dan sejak itu dia bilang, No. Ya. Saudara, dia pernah coba. Dengan dia coba saudara untuk menjatuhkan soal perzinahan. Saudara, saya bilang, bagus lu berani mulai serang gua soal itu. Saya serbu semua pelacur seluruh Indonesia. Buat saya dia berani gerak. Cuil dikit. Saudara, dia berani gerak serang anak saya. Saya buat pelayanan anak muda. Buat sampai iblis gak berani gerak, gak berani bicara. Olok-olok dia. Amin. Olok-olok dia. Berkali-kali dia bilang, mana anakmu, mana Im? Ya. Jatuh lagi. Gak bisa unity. Buang sampah aja 20 tahun lu ngomel tetap buang sampah. Saya bilang, oh kamu mau bilang supaya saya berhenti mengurusin mereka. Saya akan ambil lagi lebih orang gila, orang jelek, orang bodoh. Saya akan kumpulin semua di Mahanaim. Saya jadikan lebih hebat lagi. Makin dia bersuara, makin akan membuat saya mengolok-olok dia. Buat seperti itu dalam hidupmu tahun depan. Iblis coba orang buat saya sakit hati. Saya semakin berdoa, saya semakin menyintai. Saudara, buat saya tahu di belakang semuanya, Tuhan dan saya lebih dari pemenang. Amin.
Mulai berani dan biasakan jadi habit mengolok-olok iblis. Amin. Habit apa? Ngolok-ngolok iblis. Mahanaim itu punya banyak habit. Punya banyak kerjaan. Punya banyak kesukaan. Satu, mengejar-ngejar iblis. Ya kan? Di kota mana, suku mana, daerah mana, kuburan mana, datangin. Hobi. Saudara, hobi. Orang mau ngomong apapun hobi. Kalau orang lain ya dikejar iblis, kita mengejar iblis. Saudara, hobi kedua. Orang lain diolok-olok, kita mengolok-olok iblis. Amin. Ini hobi. Saudara. Kalau orang lain bilang tidak mungkin. Ini hobi mana? Mana yang nggak mungkin? Mana? Karena yang nggak mungkin kita akan buat jadi keajaiban. Amin. Hobi. Cari orang yang bilang nggak mungkin. Bagus. Yang nggak mungkin serahin saya. Hobi. Untuk menciptakan. Saudara, salah satu glorious time. Tapi saudara gak usah bangga. Itu sih biasa, kacang goreng. Saudara, saya ketemu dengan banyak pendeta dan beberapa orang kaya. Dan mereka bilang, Bu, saya ini sudah KKR ke seluruh dunia. Saya sudah lihat yang di di Afrika. Saya sudah lihat yang di Amerika. Dan dia bilang sejujurnya, tidak ada pernah KKR semegah yang di tempat ini. Dan dia bilang ini sangat megah. Dan ini dia bilang gak pernah saya lihat penari sebanyak itu. Mau di Amerika, di Afrika, dimanapun. Saya gak pernah lihat musik sebanyak itu. Dan dia bilang saya gak pernah lihat hadirat Tuhan seperti ini. Saudara, tapi saya mau bilang itu baru kacang goreng. Oke? Kita akan lihat yang lebih dari itu. Yang kita tunggu. Seluruh tersungkur berkata, Yesus itu Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik. Tapi yang lebih baik sedang datang. Amin. Yang lebih baik sedang datang. Ya, awas ya, nggak ada waktu melo-melo. Saudara, setelah mengolok-olok, nah ini saudara. Teruskan. Sampai mana tadi ya? Yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Rakyat datang kembali untuk mengikuti dia. Hanya untuk merampas. Amin. Saudara lihat. Ada beberapa orang nanya begini sama saya. Bu, kenapa kota lain gak dipaksa kayak Mahanaim? Kenapa kota lain boleh gak bayar cawan? Seperti kita. Kita ini udah bayar cawan, ibu masih ngomel. Yang kota lain gak bayar cawan dipuji-puji. Saudara, karena kita Triwira, kita yang akan perang dan mereka akan datang hanya untuk menjarah. Amin. Dan itu adalah honor dan kehormatan. Jangan cembetut. Kalau penari beda tuntutannya dengan penari kota lain. You are warrior. Saya enggak butuh penari. Saya butuh warrior dan penyembah. Media, kamu bukan cuma media. Kota lain boleh media. Lu kalau gak bisa nyembah, gak usah nyentuh kamera. Saudara, karena itu kita. Saya bilang sama semua man of God. Lu kalau gak punya kedalaman sama Tuhan. Kalau lu gak bisa gendong saudaramu yang lain. Kalau kamu gak bisa punya kekuatan roh, gak usah nyanyi. Why? Karena kita Triwira. Amin. Saudara kita akan datang untuk menjarah. Tapi kita akan terus perang. Sampai itu istilahnya pedang sudah nempel di tangan kita. Saudara, itu ada dua arti. Itu begitu saudara perang sampai kram.
sampai nggak bisa buka lagi. Tapi saya lebih suka satu lagi. Saudara, itu sampai seperti pedang, itu nempel dan sudah seperti jadi satu dengan tangannya. Saudara pernah lihat gak pemain bola yang begitu menguasai bola sampai bolanya bisa digeser ke sini, gini, mau begini, bolanya nempel terus. Gimana, betul kan? Pernah? Bisa ngerti gak? Kenapa? Bola itu sudah menyatu dengan dirinya. Sudah menyatu. Saudara, buat hidupmu, saudara di roh, kau menyatu dengan pedang, kau menyatu dengan panahmu. Saudara, setiap kali, saya sudah terangkan berkali-kali ya, saudara, ada manusia jasmani, ya, ini manusia jasmani kita, ada manusia rohani kita, ada manusia jiwani kita, ada bentuk biasa, ada bentuk roh. Ya, saya sudah pernah terangkan. Bisa ngerti? Malaikat ada bentuk biasanya, itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi ada bentuk ilahinya. Dan kalau bentuk ilahi itu tiba-tiba dia berubah jadi singa, dia berubah jadi lembu. Itu bentuk ilahi. Kalau saudara lihat film Moana, ya kelihatan si Maui, tahu yang butuh. Ya, saudara butuh man of God, butuh begini ya. Ya, saudara, dia bisa berubah jadi hiu, dia bisa berubah jadi raja wali, betul? Itu di roh seperti itu, bisa ngerti nggak saudara? Itu manusia rohnya, ya bisa berubah, manusia rohnya. Nah saudara, saya mau setiap kita, saudara cek manusia rohmu. Saudara, kalau saudara lihat manusia rohnya, saya berapa kali lihat diteguhkan Bunani dan sebagainya. Maka seluruh badan saya isinya itu senjata. Saudara, itu nempel semua. Saudara, begitu saya teriak keluar pedang. Dan saudara berkata, ini kalau orang gak ngerti nanti bilang lagi sesat. Padahal di Alkitab ada, Yesus itu kalau ngomong dari mulutnya keluar apa? Pedang bermata dua. Saudara, sangat tajam. Saudara, yang saudara terima di sini itu sesuatu, saudara, antara hukum manusia, hukum roh, hukum dunia, semua saudara diajarkan. Tapi istilahnya ini sekolah, di mana itu sekolah buat saudara universitas. Nah kalau bahan itu saudara tidak ajarkan pelan-pelan, saudara kasih di luar, ya itulah. Ujungnya mereka bilang, tumen itu jimat, selendang itu katanya apa itu klenik, terus tabut nyembah tabut. Mereka bilang kita semua nyembah berhala. Lawang berhala kok ditaruh bunga, ditaruh selendang saya. Ya tapi karena mereka enggak mudeng. Saudara, karena buat mereka, saudara, mereka benar-benar, maaf kata, dasar. Dan kitalah yang harus sabar untuk menerangkan. Saudara di sini, kalau saudara baru bergabung setahun, 2 tahun, ya, saudara tidak ngerti dan saudara tidak ngejar tanya. Masalah. Ini istilahnya Joshua. Ya. Kita itu Mahanaim, istilahnya Joshua adalah orang-orang yang diminta Tuhan buat bangun jembatan. Buat bangun jembatan antara Tuhan dan dunia. Kita harus buat bangun gedung. Karena untuk perlindungan banyak orang. Kita orang yang dipanggil buat bangun bahtera. Tapi yang baru datang itu hitungan matematika 3 kali 4 aja gak mudeng. Belum belajar matematika, tiba-tiba dikasih kalkulus, tiba-tiba dikasih hitungan konstruksi, tiba-tiba dikasih hitungan besi. Maka mereka bilang ini ngawur. Ini ngomong apa sih? Ya karena mereka gak ngerti.
Coba ya kalau saudara yang nggak ngerti, saudara perkalian aja nggak ngerti, terus kemudian saudara dapat tanda integral. Tahu integral kan? Ya, dapat integral. Saudara akan bilang apa? Apaan sih? Masa di matematika ada lengkung-lengkung? Matematika ya matematika, nggak usah pakai lengkung-lengkung. Yang mudeng tahu itu integral, nak. Bukan lengkung-lengkung. Sama, mereka lihat tabut. Apa sih itu penyembahan berhala? Itu perjanjian, nak. Bukan berhala. Ya. Saudara yang gak ngerti, apa sih coba-coba? Ya itulah, nak, lu gak pernah ke surga. Ya. Saudara kemarin ada 5 anak kecil-kecil datangin saya. Lucu-lucu deh. Itu anak semua dari saudara, tapi mereka baru sekali ini ikut Bahtera. Dan gak tahu bagaimana dari awal tiba-tiba mata mereka terbuka. Saudara, tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka itu saya sampai duduk dengerin cerita mereka itu sampai senang banget. Saudara yang pertama, anak umur berapa ya, kecil lah. Saudara dia cerita, ibu-ibu katanya, tadi itu yang berjejer di depan itu banyak banget orangnya, gak cuma dikit. Saya ketawa. Siapa? Ada Petrus, ada Paulus, ada Timotius, ada Joshua. Saya nanya, kok kamu tahu? Tahulah, orang saya begitu lihat langsung tahu kok. Terus saya nanya, terus mereka ngapain? Mereka semua loh bilang amin, tepuk tangan, mereka bagi berkat. Terus dia bilang gini, jubahnya sama semua. Ya jubahnya gak kayak orang kuno. Jubahnya kayak yang dipakai semuanya. Ada yang emas, ada yang merah, ada yang biru. Jubahnya kayak yang dipakai sama ibu, sama teman-teman, sama penari. Saudara satu lagi cerita, cerita anak-anak itu seru banget. Dia bilang begini, Bu, itu gerbang Isakar, itu ada. Karena begitu tadi Pak Hadi ngomong, ada gerbang Isakar. Dia bilang dia itu lihat satu kayak banyak orang itu baris di depan. Dan dia bilang, kami siap membantu kalian untuk mengambil semua kekayaan yang di bumi ini. Karena ini masa-masa terakhir. Itu anak-anak cilik-cilik, saudara. Saya sampai dengerin mereka seru banget. Saudara ada lagi, dia bilang, Bu, ibu lihat gak sih malaikatnya gede-gede? Lihat. Saya bilang kan malu kalau gak bilang lihat ya. Habis. Sejujurnya sih gak terlalu lihat. Kenapa? Sibuk mikirin yang lain. Kabut Tuhan, tolong ampun. Saya sibuk begitu, saudara ya. Walaupun lihat sekali-sekali, tapi gak sebanyak yang mereka lihat. Tapi kan anak cilik-cilik ini ngomong gini, ibu lihat kan malaikatnya? Lihat, saya bilang. Terus dia cerita, saudara. Dia bilang tadi waktu Manaim doa yang ngeluarin bola dunia itu, dia bilang, itu malaikatnya datang peluk. Dan dia bilang satu malaikat aja, itu peluk bola dunia itu. Terus kemudian dia bilang, terus malaikat yang lain terbang. Saya seperti bisa lihat di galaksi. Dan benar-benar malaikat-malaikat itu datang ngelilingi bola dunia. Dan semua meluk. Saudara dan malaikat itu bilang, doa kalian itu benar-benar kami lakukan. Bayangin ya, anak umur 12. Dia lihat itu. Saudara dan saya, mereka lihat banyak banget. Saya jujur ya, lebih seru ngobrol sama anak-anak itu. Tapi ini anak cilik-cilik, ada anak umur 4 tahun datangin saya bilang begini, ibu-ibu itu yang dari banyak yang datang bawa setan. Terus saya bilang, terus gimana? Ya kalau lagi acara begini setannya pada nunggu di luar, di tempat yang dagang itu loh, katanya. Nah, ya begitulah. Sekali lagi, ya,
Saya bisa cerita banyak banget. Dan buat saya itu, aduh ini ada yang aneh gitu ya. Karena Tuhan itu buka mata dan mereka ini anak-anak baru. Sangat baru. Saudara, jadi kalau kalian-kalian yang di sini lama dan matanya nggak kebuka, waduh, menangislah. Karena anak-anak ini, dia bilang begitu dia datang, begitu yang pertama itu ya, dia bilang begitu tepuk surga menyentuh bumi, dia bilang matanya kebuka. Dia bilang bu, begitu pertama itu loh bu, bilang surga menyentuh bumi, tiba-tiba mata kami kebuka semua. Saudara, dan dia bilang itu benar-benar terbuka. Saudara, karena itu kalau saudara itu percaya kayak anak-anak ini. Kayak anak-anak ini just simple. Mereka aminkan setiap kata-kata. Saudara akan lihat sesuatu yang sangat ajaib. Sekali lagi kita terima, amin. Bagian kita akan serbu, bagian kita habisi, bagian kita membuka jalan. Dan semua saudara kita akan menikmati bersama kita. Amin. Saudara, buat itu sebagai sebuah kehormatan. Malu ya kalau kita nggak kerja. Malu kalau kita nggak buka jalan. Malu. Paulus bilang begini, adalah sebuah kebanggaan kalau aku boleh menderita bagi Kristus. Adalah sebuah kehormatan kalau aku boleh melengkapi penderitaan Kristus. Saudara, beberapa orang bilang Paulus sombong banget melengkapi penderitaan Kristus. Saya bilang nggak sombong lah. Zaman Kristus kan nggak ada media. Jadi Yesus nggak sempat manggul kamera, pegel, nggak sempat. Loh itu penderitaan loh. Nah kalau saudara tahu ini ya, begitu manggul kamera makin sakit makin begini. Tuhan, ya, ini melengkapi penderitaan Kristus karena kamu nggak sempat manggul kamera. Gitu. Itu nggak salah. Tapi lakukan apapun dengan sukacita. Amin. Lakukan itu sebagai sebuah kebanggaan. Saudara, saya tuh pengen nularin ke saudara ya. Saya tuh heran. Orang lain itu kalau diomongin ya malu gitu. Saya kalau diomongin itu bangga banget gitu loh saudara. Ya, buat saya gini, aduh lumayan. Supaya saya sedikit menderita. Loh saya tuh gak punya penderitaan kok saudara. Saya sangat berbahagia. Saya nggak tahu kalau menurut saudara pelayanan itu penderitaan. Kalau buat saya pelayanan adalah kesukaan. Saudara bagaimana? Banyak nih yang pelayanan penderitaan. Iya, pantesan. Buat saya nari itu kesukaan. Nggak tahu kalau buat kalian penderitaan. Kesukaan atau penderitaan? Buat saya kalau bisa nabur itu bukan penderitaan. Itu kesukaan. Buat saudara nabur penderitaan. Buat saya ya, kalau bisa nginjil masuk desa ya, itu kesukaan. Buat saudara kesukaan atau penderitaan? Ya kalau begitu kita gak usah merasa menderita. Siapa yang menderita sih di sini? Saya sih enggak. Saya orang paling bahagia. Saya bahagia. Kalau udah pesta gitu ya, kayak kemarin Glorious Time itu kan buat saya pesta rohani harusnya. Bisa nggak tidur gitu ya. Terus bisa sampai nungguin dari pagi. Saudara, sebelum saudara datang jam 6 saya sudah di situ loh. Hari kedua. Jam 6 saya jalan, saya nyembah sendiri. Aduh, buat saya tuh saya suka sekali. Suka sekali. Buat saya nggak pernah itu penderitaan. Itu kesukaan. Karena itu, ayo nikmati bersama Tuhan. Petualangan lebih hebat. Journey yang lebih dahsyat. Glorious time. Sedang ada di depan kita. Amin. Sedang ada di depan kita. Saudara, sedikit lagi. Ya. Sesudah dia sama, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang ladang tanah penuh kacang merah.
Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Dan ia dapat mempertahankannya. Dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, saya sebenarnya nggak pernah baca tapi dikirimin orang. Orangnya bilang, Bu, mereka bilang begini. Ibu ini tuh gila. Karena mana mungkin bisa menahan antikris. Mana mungkin bisa menahan bencana. Dia itu orang sok ya dan sebagainya lah bla bla bla. Ada kata-kata yang mengerikan sekali. Saudara, dan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan sebagainya bla bla bla. Saudara, dan saya bersyukur sekali. Saudara, kenapa? Itu sekali lagi yang terjadi di Triwira. Semua orang berpikir dia tidak bisa mempertahankan. Semua orang berpikir kegilaan. Sebuah kacang merah, ladang kacang merah. Tapi saya mau ngomong, kita Mahanaim, kita Batra, kita akan berdiri di tengah-tengah Indonesia. Dan kita akan mempertahankannya. Kita akan pukul mundur semua roh kebinatangan, semua roh huru hara, semua kerusuhan, semua pemecah belah, semua empat kuda. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Bersama Tuhan kita akan berdiri mempertahankan dan pukul mereka mundur. Kita sudah lihat tsunami berkali-kali. Pada waktu kita berdiri, itu stop, tidak masuk Indonesia. Saudara, sebelum gempa di Aceh, kita yang second layer tahu Tuhan sudah bilang. Kita sudah doa habis-habisan. Dan yang terjadi sekarang adalah reduksi dari yang kita tahan habis-habisan. Orang luar mau ngomong apa? Tapi Triwira akan berkata, aku akan berdiri dan mempertahankan dan pukul mereka mundur. Amin. Saya berdoa setiap saudara, tahun depan adalah tahun kita akan berdiri. Kita akan berdiri. Tahun depan orang akan sebut itu kegilaan. Kita berkata itu kesukaan. Untuk bisa gila-gilaan buat Tuhan. Itu adalah pestaku. Kalau kita bisa bantai. Kalau saudara pernah ada satu film. Film itu film Asterix. Atau bukunya ada Asterix Obelix. Pernah tahu? Penduduk kecil di Galilea ceritanya. Ya, saudara, dan setiap kali ada orang Romawi, mereka takut atau bagaimana? Mereka langsung bilang gini, wah, Romawi, cari Romawi, katanya saudara. Saudara, orang lain semua ditaklukkan. Saudara, semua gemetar. Tapi mereka bilang Romawi. Dan mereka, saudara, akan habis buat mainan itu Romawi. Ada yang dilempar, ada yang digulung, ada yang diputar-putar. Ya. Semua mereka seperti itu. Kalian perlu lihat filmnya. Dan saudara ya, perlu lihat dan begitu. Iblis, mana iblis? Saudara, sampai di roh seperti itu. Dan mereka selalu pesta. Saudara, setelah kemenangan mereka pesta. Sebelum perang mereka pesta. Saudara, selama perang mereka pesta. Saudara, sampai di roh seperti itu. Tahun depan itulah masanya. Kita sudah pesta. Tapi kita selama perang kita akan terus pesta. Amin. Saudara, selesai perang kita akan jarak banyak dan pesta. Cuma di situ ada satu, saudara. Ada pemain musiknya bawa kecapi. Tapi kalau nyanyi fales. Jadi itu setiap kali mulai pesta, pemain kecapinya itu diikat, ditaruh di pohon. Man of God. Kalau di roh lu fales, gua nanti ikat taruh di pohon. Ya, kalau ada yang fales karena baju kebesaran dan kesempitan,
Pesta lain kali gua taruh di pohon. Ya, saudara, sering kali tanpa kita sadari. Kemarin mereka baru ngaku dosa, aku buka aja. Mereka itu semua pakai baju kebesaran dan kekecilan. Karena semua kacau, saya juga sama. Saya dapat baju itu saudara ya, nggak tahu bagaimana, kecil banget, tapi masih bisa masuk. Tapi mereka pakai kancingnya itu kancing jetet, tahu kancing jetet ya. Saudara, dan kalau saya duduk saya begini, langsung buka. Saudara, dan saya berkata begini, no. Nggak bisa ya baju begini mengganggu konsentrasi saya. Ya saya nggak pakai, santai kan. Mereka enggak. Mereka tuh bajunya ada yang gede, katanya kayak terbang. Ya, atau terlalu ketat kayak lontong. Dan coba ya, hanya gara-gara itu mereka nyanyi fales. Karena gini, aduh baju. Jadi di depannya ya sembari nyanyi, sembari mikirin baju. Aduh, sampai saya bilang gini, lu lain kali ya. Kalau gara-gara baju fales gue gantung di atas. Ya. Saudara, saya mau kalau saudara apapun ya. Akan terlalu banyak hal kecil yang bisa mengganggu kita. Tapi kalau sudah perang besar, singkirkan semuanya. Karena kepentingan Tuhan. Itu yang menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa setiap kita. Setiap kita. Ini pesta terbesar. Ini pesta terbesar. Tahun depan mari berdiri. Kita akan pertahankan Indonesia. Kita akan pertahankan dunia. Kita akan pertahankan lawatan. Kita akan tetap buat kegilaan buat orang luar. Tapi kita akan buat penentuan demi penentuan buat kerajaan surga. Saudara, kita akan olok-olok iblis. Kita akan bangun manusia roh kita. Daya tahan kita. Supaya apapun yang kita pegang. Apapun akan sangat lama dan berdampak kekal. Kuasai semua senjata dalam hidupmu. Saudara, setiap kita punya senjata. Saudara penari, senjatanya tarian. Saudara bisnismen, senjatanya kerjaanmu. Media, senjatanya adalah kameranya. Saudara pemusik, senjatanya alat musik dan suaranya. Dapur, senjatanya adalah makanan. Semuanya kau punya senjata. Kuasai itu begitu rupa. Kuasai sampai senjatamu akan menghancurkan musuh. Amin. Saudara, suami saya kerja di pabrik kaca. Saudara, dan dia bilang begini, saya itu sangat menguasai proses kaca. Kalau saya itu mau meledakkan, istilahnya ya, sebuah pabrik kaca, saya enggak butuh bom. Saya enggak butuh sat-sat TNT atau apapun. Dia bilang saya cukup punya batu kerikil kecil. Karena saya sangat menguasai. Saya tahu batu itu harus ditaruh di mana. Maka itu akan merupakan rantai meledak semuanya. Kalau orang kenal, itu seperti itu. Tidak butuh. Hal kecil bisa menentukan kemenangan atau kehancuran. Kita akan jadi orang-orang yang persisi. Kita akan letakkan sesuatu di pihak musuh dan menghancurkan mereka. Tapi kita juga akan taruh di titik-titik tertentu. Dan itu akan membangkitkan sesuatu. Amin. Membangkitkan sesuatu. Mari kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi, ambil kekuatan buat tahun depan. Saudara, tahun depan sekali lagi, ya, kita akan masuk sungguh-sungguh dalam pertempuran terbesar. Pagi hari ini Tuhan bilang, ambil yang namanya kekuatan, ambil yang namanya daya tahan, ambil yang namanya waktu yang panjang bisa kuat sampai akhir. Ambil kesetiaan Triwira,
Ambil glorious time semuanya, berkat kesempatan. Saudara, anak-anak itu berkata, Bu, pada waktu di sana dia bilang semua rasul berkata, ambil jubahku, ambil apapun yang kau perlu. Saudara, dia bilang malaikat-malaikat itu bolak-balik. Dia bilang setiap kali seorang bilang begini, Tuhan aku minta senjata, itu malaikat turun bagiin senjata. Dia bilang setiap ada yang jerit, dia bilang malaikat itu berputar di atas. Dia bilang di atas passion. Dan dia bilang setiap ada yang jerit, setiap ada yang doa, itu seperti ada tulisan keluar. Ya, misalnya orang itu bilang gini, Tuhan aku terima, aku butuh iman. Itu seperti ada tulisan keluar. Kayak sinar putih di atas kepalanya, tapi ada tulisan. Dan malaikat langsung terbang, berat, ambil, kasih ke dia. Dia bilang tapi yang gak sungguh-sungguh minta, yang tidak sungguh-sungguh jerit, saudara, itu gak keluar tulisan di atasnya. Dan malaikat diam. Dia bilang tapi kalau yang sungguh-sungguh teriak, itu seperti keluar tulisan putih, sinar, ceret, tulisannya. Dan malaikat langsung terbang ke surga. Ambilkan buat dia dan kasih buat dia. Saudara, pagi ini biar di atas kepala kita semua ada, supaya seluruh malaikat akan datang dan memberikan apapun yang saudara minta. Apapun yang saudara minta. Saudara, dia bilang anak-anak ini punya cerita-cerita ajaib. Saudara, salah satu yang anak ini juga cerita, dia bilang Tuhan itu sebenarnya saat itu datang, dan Tuhan itu jalan dan jalan dan jalan. Tuhan bilang setiap orang yang sungguh-sungguh itu dikasih hati, dikasih hati. Dia bilang hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang beriman untuk tahun depan, untuk tahun depan. Saudara yang Munani lihat, bukankah itu juga yang kita doakan? Pada waktu tarian Mahanaim, dia lihat cawan besar. Cawan besar. Dan Tuhan bilang, di dalam cawan itu sudah ada darah. Tuhan bilang sudah ada korban, tapi belum penuh. Dan kemudian waktu kita teriak, semua yang teriak seperti dari dalam hidupnya keluar hati. Dan itu hati loncat semua ke cawan itu. Saudara, dan cawan itu berubah. Saudara, dari cawan menjadi sebuah mercusuar dan mengeluarkan radiasi. Dia bilang persis seperti gambarnya, mengeluarkan gelombang, gelombang dan gelombang. Saudara, dan kemudian selesai acara, saya ngomel sama Ruth. Saya bilang, Ruth, kenapa kamu bikinnya gambarnya mercusuar dan gelombang? Gelombang lawatan. Loh, ibu kan bilang radiasi. Enggak, yang gua maksud enggak begitu. Yang gua maksud bom atom yang radiasinya gede, bam, seperti itu. Terus Bu Ruth bilang, oh imanku kayak begitu, Bu. Dan ternyata Tuhan menjawab iman kita masing-masing. Sampai Bu Nani melihat penglihatan yang seperti itu. Ya, bagaimana radiasi lawatan. Saudara, tapi saya mau bilang sama saudara, itu baik. Dan itu sudah sampai tuh. Radiasi lawatan sampai seperti mercusuar. Dan kemudian seperti gelombang. Mulai bersuara, mulai mempengaruhi, mulai bicara. Tapi tahun depan, saya gak mau itu. Tahun depan kita sepakat bom atom. Amin. Dan kita mau lihat ledakan bom surgawi, bom kemuliaan Tuhan, bom beyond human, sampai tidak ada orang yang terluput. Saudara semua sapu bersih. Saya percaya itu. Mari samakan. Kita ambil. Saudara pakai jubah saudara. Mari kita mau masuk yang tidak pakai jubah nggak masalah. Saudara angkat. Saudara ada pin saudara. Dan kita akan masuk. Kita akan masuk.
Saya minta tisu basahnya dibagikan. Saudara, dan kita akan, pada waktu saya menyiapkan hari ini, Tuhan dengan sangat jelas berkata, "Nak, aku akan membasuh setiap kalian." Di hari sebelum Yesus naik ke surga, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan Dia bilang, mulai hari ini engkau menjadi satu. Semua hidup yang lama sudah selesai. Dan engkau menjadi satu. Engkau menjadi satu dengan aku. Saudara, banyak orang berpikir setiap kali pembasuhan kaki adalah hineni. Tapi sebenarnya setiap pembasuhan kaki, tolong bagiin aja cepat. Setiap orang ambil satu. Buka aja, setiap orang ambil satu. Karena kita nggak buat, kita buat sendiri-sendiri bersamaan. Dan saudara, Tuhan bilang semua tuntutan sepanjang tahun ini, semua keletihan, semua saudara, semua masalah, semua penuntutan iblis, semua hutang, semua kelemahan, Tuhan berkata sudah selesai, sudah selesai. Oke, tolong sampai di belakang, tolong cepat. Ya, di atas lempar. Thank you. Lagi. Lempar. Thank you, cukup. Yang di bawah sudah. Saudara, kita akan nyanyikan 3 lagu penutup, closing. Kita akan nyanyikan bahwa bumi dan semuanya akan habis lamanya. Tapi kita mau berkata, Tuhan yang sejati, dan inilah hidup kami, dan inilah hidup kami. Kami mau yang sejati. Kami mau dibatalkan, dihabiskan semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, kita mau masuk dalam kebenaran, kabut. Dan saudara nyembah dan nyembah. Kemudian kita mau berkata, kita mau hampiri kakinya. Kita mau berkata, Tuhan, semuanya dari kamu untukmu. Dan di akhir tahun ini, kita mau bilang semuanya balik untukmu. Balik untukmu. Balik untukmu. Dan yang terakhir, kita mau bilang dia adalah Alfa dan Omega. Dia akan memulai. Saudara, kita tidak sedang mengakhiri, tapi kita sedang memulai new season. Dia Alfa dan Omega. Dan dia jaminan sampai garis akhir. Dia jaminan. Saudara, di lagu yang pertama lah saudara membasuh kaki. Saudara dan setiap saudara, mari minta. Ya. Saudara, di lagu pertama saya minta Pak Luki, Bu Iren, Bu Deborah, Ibu double Deborah, Ibu Nita double Nita maksudnya juga. Saudara Pak Steve ke depan. Saudara, sembari kita membasuh kaki, setiap mereka saya minta untuk berdoa dan sampaikan pesan Tuhan. Maupun juga mintakan ampun, mintakan penghapusan hutang, mintakan penghapusan tuntutan. Dan kita mau mintakan juga semua penghapusan iniquity dan keeroran-keeroran kita. Kita akan nyanyikan lagu itu, dan yang kedua dan ketiga kita akan berikan semua sembah kita. Saudara, dan kita ambil semuanya. Ambil semuanya. Mari semua Bapak Ibu ke depan. Kalian bergeser di sini ya, di depan. Yang penari biar di belakang. Maju lagi Pak Luki, supaya cukup buat penari. Ya. Kemarin cuma sedikit. Katanya begini, kalau mic gak boleh ditukar-tukar. Yang mic saya itu yang suaranya setipe sama saya. Yang suaranya setipe sama saya itu Ibu Nita, dua-dua Nita.
Jadi Pak Luki itu punya suara tipenya dalam, itu mesti beda ya. Kalau enggak katanya yang media nggak beres-beres katanya. Ibu Puji sama Ibu Iren masih sama. Kastif itu masih sama saya sebenarnya. Jadi tipe suaranya. Bunita pakai punya saya aja. Yang ini setel buat Bu Puji sama siapa? Sama Ibu Iren. Yang Kastif karena Kastif itu beda, tipe suaranya mirip saya. Oh bawa sendiri udah, Kastif bawa sendiri. Pak Luki yang tipe suaranya beda banget. Ya itu Pak Luki nanti harus punya mic sendiri karena katanya nggak beres-beres kalau enggak. Chiara la mai essere bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian. Kamu cintai ini yang kekal, yang kekal. Dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap penyembahan kesejatian. Kamu biarnya gilimu yang tinggal tetap di hidup kami selamanya. Begitu bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap menyembah kesejatian.
yang kekal selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan tinggal tetap penyembahan kesejatian. Kamu cintai ini yang kekal selamanya. Bumi dan semuanya akan lenyap, hanya yang sejati dan terkenal tinggal tetap penyembahan kesejatian. Kamu cinta ini yang kekal selamanya. Hanya yang sejati dan berkenan tinggal tetap kamu cinta ini yang kekal selamanya. Sejati yang mencintai ini yang kekal selamanya. Penyembahan kesejatian kamu cinta ini yang kekal selamanya.